Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, untuk kali ini saya akan memperkenalkan yaitu mesinnya kecil Pak Jamal ya. Kecil, Pak. Tapi beratnya 240 kilo ternyata beratnya ya. Nah oke, untuk di Halo Maxindo kali ini masih tetap bersama dengan saya Sofyan dan juga rekan saya Jamal. Nah pemirsa, untuk mesin ini fungsinya buat apa nih Pak Jamal? Mesin ini untuk press oil Pak. Press oil ya. Atau minyak. Press minyak Nah ya, ibaratnya. jadi mesin ini adalah fungsinya untuk memeras minyak yang mana dihasilkan dari seperti biji-bijian ya, seperti itu. Nah, tepatnya mesin ini adalah namanya mesin pemeras minyak hidrolik dengan tipenya adalah MKS Hydro 10. Di mana untuk kelistrikannya dia menggunakan listriknya di 750 watt dengan kapasitasnya lumayan besar juga ya, 10 kilo per jam ya, 10 kilo per jam. Dan juga di sini untuk cara pengoperasionalnya pun menggunakan yaitu ada pengaturan ya. Nah oke, sebelumnya saya akan berikan nih ke Pak Jamal nih untuk teknik-teknik dari mesinnya dan juga pastinya spesifikasi dari mesin Hydro 10 ini Pak Jamal. Betul. Oke, yang pertama Pak, ini buat apa nih Pak? Nah, ini untuk penguncinya Pak. Kalau diproses dia harus tertutup seperti ini. Nah, proses harus tertutup. Oh, ini bisa dibuka ya? Ini bisa dibuka. Ini penguncinya. Kanan kiri ya? Berarti ini kita kendorkan. Oh, ini pintunya seperti ini Pak ya, kalau kunci berangkas nih. Oke ya. Terus dilengkapi dengan apa nih Pak Jamal? Ya ada saringan atau kain lah Pak. Oh, kain ya. Dan kain ini fungsinya untuk tempat si bahan. Oke. Mau diambil minyaknya. Oh gitu ya. Oh jadi berarti bahan itu akan masuk ke sini pemirsa ya. Oke, jadi bahan itu nanti akan masuk ke sini. Kita masukkan dan kita akan masukkan ke sini gitu ya. Iya Pak. Oke ya. Nah pastinya untuk di atasnya harus tertutup ya. Betul. Oke. Nah terus ini fungsinya buat apa nih Pak? Nah fungsi ini dia untuk pelapis atau biar si bahan tuh aman dari panas. Peredam jatuhnya sih Pak. Oke, berarti pertama masukin ini ya? Masukin itu dulu. Terus masukin ini. Bahan. Terus ini. Lagi. Baru terakhir besi. Besi yang tipis ini ya? Oke. Oke, selesai untuk bagiannya. Berarti presnya itu nanti ada di sini. Gunakan tadi bahan kita masukkan. Ini kita tutup gini aja artinya ya. Baru kita tutup nanti dengan kain plus terakhirnya menggunakan plat besi, terus kita tutup ya. Oke, itu untuk proses memasukkan bahannya. Nah, ini sini ada panel nih Pak Jamal. Oke Pak. Nah, ini untuk panel-panel ini buat apa nih Pak Jamal nih? Ya di sini ada fungsi-fungsinya Pak. Nah dia di sini untuk tombol heater. Oh, yang ini heater. Tombol heater. Sini ini ya. untuk setelannya. Oh, settingnya di sini ya, setelannya ya. Ini cuma ibaratnya pengatur ya, tingkat apa voltasenya. Oh, yang ini. Iya. Oke, terus yang ini? Nah, ini untuk tombol power si pompa ini, Pak. Pompa hidrolik. Karena hidrolik sih ya. Iya. Oke, terus ini, Pak. Dan ini untuk settingan seberapa penekannya, Pak. Oke ya. Seberapa kencang dia nekannya. Jadi kita standar kita pakai 60 aja. Standar 60, minimalnya di berapa? 40. Oke, berarti ini berarti kan sebagai indikator juga ya pada saat nanti disetting di 60
pada nanti hidroliknya itu naik di angka 60, dia otomatis dia akan mompa dan balik ke minimum KD 40 seperti itu ya. 40 betul. Oke, jadi juga secara indikator ya, di sini ada 3 tombol warna kuning, hijau dan juga merah. Kalau yang hijau ini apa nih Pak? Itu cuma lampu indikator aja sih. Lampu indikator menyala ya. Betul. Oke, ini untuk settingan, ini untuk tadi untuk heater, ini untuk pompa hidrolik tadi. Iya. Nah, ini buat Corong untuk hasil. corong dari hasil. Oh, nanti proses dari sini ya keluar minyak Iya. itunya ya. Nanti kan di sini press nih ya. Nah, nanti dia keluar dari sini minyak, Oke. turun ke sini. Oh, iya. Oke, nah kembali lagi ke sini nih Pak. Oke, Pak. Nah, ini buat apa nih Pak? Nah, di sini dia untuk pompa Manualnya ya. atau untuk menurunkan apa? Sisa atau bekas kita proses, dia pasti kan naik nih pistonnya. Oh, iya. Ini untuk menurunin aja. Oh, Biar seperti si itu. besi ini turun Turun lagi. Oke, nah terus ini Nah, ini untuk ini apa? indikator ya, barometer ya. Nah, manometer buat tegangan si oli ini yang di dalam. Nah, Hidroliknya. Hidrolik ini berarti olinya harus terisi dulu ya. Betul, pasti. Nah, ini jangan sudah sampai ada sih, Pak. Iya. Nah, artinya pada saat nanti penggunaan mesin ini juga dipastikan untuk oli hidrolik namanya ya. Betul. Jangan sampai salah ya. Nanti dipakai yang penting asal oli lagi. Bisa. Pemisah ini kapasitas olinya berapa tuh, Pak? Ya, Tahu nggak, Bapak? kemarin kita isi kurang lebih 11-an. 11 liter. Lumayan juga ya. Lumayan, Pak. 11 liter ya untuk Karena kan dia olinya. menyimpan di sini, Pak. Oh, ya jadi setiap Jadi- proses dia akan naik ya. Betul. Oke, itu aja Pak ya. Itu Nah, oke ya pemirsa. Jadi secara kinerja mesin pemeras minyak hidrolik ini adalah dia ada memeras untuk bahan yang mana nanti bahan itu kita peras benar-benar peras menggunakan tadi hidrolik pompa tadi. Betul. Nah, di sini akan menghasilkan tadi untuk kadar minyaknya Kadar ya. minyaknya. Yang akan keluar dari sini. Betul. Di mana untuk sistem pemerasan sendiri dia menggunakan hidrolik atau pompa ini yang mana untuk pengaturannya juga diatur menggunakan tadi tingkat suhu panasnya dan juga untuk tingkat dari Pompa. pompanya sendiri seperti itu. Kinerjanya sih seperti itu ya. Jadi intinya kita memeras satu bahan untuk dikeluarkan minyaknya. Itu sih secara garis besarnya ya. Betul, Pak. Oke, Pak Jamal. Kita nanti akan praktekkan menggunakan bahan yang pastinya sudah disediakan nih. Oke. Ini kita mau langsung praktek atau ada mau lewat dulu, Pak Jamal? Kayaknya ada yang mau lihat dulu, Pak. Oke, pemirsa, kita setelah ini akan mempraktekkan yaitu cara penggunaan dari mesin pemeras minyak hidrolik ini, yaitu menggunakan bahan yang sudah disediakan. Tapi setelah yang mau lewat berikut ini, tetap di Halo Maxindo. Halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Selanjutnya kita akan mempraktekkan yaitu menggunakan bahan yang sudah disediakan. Nah, jadi pastikan juga untuk bahan ini kita bikin untuk kita giling dulu ya. Tapi ini nggak harus ini pun nggak masalah juga sebetulnya kan. Yang penting dia tidak utuh satu kacang ya. Ini kita menggunakan adalah kacang tanah yang kita akan ambil yaitu kadar minyaknya. Nah, seperti ini. Ini pun bukan digoreng ya, ini kita sangrai ya pemirsa ya. Ini kita sangrai saja agar dia keluar ya. Baru digiling. Baru digiling seperti itu. Oke, Pak Jamal, langsung saja kita
siapkan untuk bahannya. Nah, yang pertama saya akan masukkan yaitu untuk apa namanya, kain ya. Kain. Ini wajib ya. Nah. Nah, pertama nih kain. Dia buat Oke. pelindung. Selanjutnya kedua ini kita isi dulu. Oke. Oke, kita masukkan tahapan keduanya. Nah, ini juga ini mau dimasukin semua Pak? Jangan, setengah dulu aja ya. Ini aja sih Pak. Secukupnya. Secukupnya aja. Nah, Karena kan wadahnya juga nggak terlalu. nah, nanti kita akan lihat hasil perasaannya itu seperti apa nih. Nah, Cukup kali ya? oke, Pak Jamal. Oke, cukup. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, posisinya tertutup ya. Ya, ini kita tutup. Nggak perlu diikat ya, dilipat aja seperti itu ya. Nah, asal aja Pak. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ditutup menggunakan yang pertama itu yaitu untuk Kain. kain. Kain dulu. Ini. Yang baru terakhir besi. Besi, ya. Nah, ini tahapannya seperti itu. Bila mana sudah, yaitu kita tutup untuk bagian atasnya. Oke. Nah, ini kita langsung kencangkan. Ini dua-duanya ya. Nah, ini dua-duanya kita kencangkan. Nah, ini manual juga bisa cukup. Nah, oke. Selanjutnya kita panaskan Kita panaskan. atau kita colokkan untuk listriknya. Oke. Ini kita Nah, nyalakan kita kembali ke heater. panel pengaturan. Nah, ini kita nyalakan tombol heaternya. Oke, nah heater artinya tandanya warna lampunya adalah Kuning. ya. Oke. Nah, terus ini selanjutnya Ini kita setting. Nah, ini yang kita mau setting Pak, mau berapa? Ini kita pakai biasa standar 50 ya. 50. Oke, kita turunin 50. Ini. Oke, terus balik atasnya lagi. Nah, ini. Ya, cukup. kunci ya. Nah, ini yang atas ini jadi apa Suhu. waktu berjalan. Oh, Nanti dia iya. mencapai 50. Oh, Ini gitu baru ya. menandakan 32. Itu untuk suhu sekarang pas dinyalakan ini ya. Betul. Dia di kondisinya adalah di 30 ya, 32 ya. Nah, nanti yang kita inginkan adalah di standarnya di 50. Ini 50. Oke, terus untuk pengaturan ininya, Pak? Nah, ini udah kita setting jangan 60. Tinggal tambahin kayak gini aja kalau mau lebih. Jadi kita standarnya 60 aja. Kita main 60 untuk minimalnya Minimalnya kita pakai 40. 40 ya. Nah, Ini tinggal dorong ke depan ya. Jadi Ya. ini penggerak seperti ini. Nah, ini ada jarumnya itu. oh iya, oke. Terus, nah berikutnya, Nah, ini untuk hidrolik. Hidrolik nanti. oh gitu Kalau ya. sudah panas baru kita menyalakan hidrolik. Oke, nah jadi dari tiga warna ini adalah mempunyai tiga fungsi ya. Tiga fungsi. Untuk yang kuning ini adalah untuk tadi heater. Untuk kalau yang hijau ini adalah dia standby aja ya. Standby. Standby. Dan ini pengaturan untuk tadi yang kita inginkan untuk suhunya. Betul. Dan ini untuk pengaturan tadi di maksimum tadi ya. Di 60 sampai dengan di minimalnya di 40. Nah, untuk yang berikutnya yang di sini adalah untuk pompa hidroliknya ya. Hidrolik. Nah, ini dinyalakan apa nanti sengaja nungguin aja panas dulu? Nunggu panas aja dulu, Pak. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi mau disiapin sini Pak, apa namanya untuk wadahnya. Oke, Nah, siap. ini untuk kadar airnya nanti kita minyaknya minyak. ya. Ah. Nah, minyaknya nanti akan keluar dari sini. Nah, kita tempatkan untuk wadah juga. Nah, pastikan untuk posisi dari penguncinya ini sudah terkunci ya. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Tadi dia sudah mulai agak naik nih dari 32. Nah, mungkin kalau untuk proses ini nunggu waktu berapa lama Pak Jamal? Kurang lebihnya. Kurang lebih 5 menit. 5 menitan ya. Nah, berarti baiknya sebelum dimulai tadi, belum dimulai untuk pemasangan ini, baiknya bisa dinyalakan dulu ya. Ya, kita panasin untuk, dulu harusnya. panasin dulu harusnya ya. Betul. Kita bisa panaskan dulu untuk heaternya, dan baru kita sambil jalan untuk persiapan dari Bahan. bahan-bahan tadi. Betul. Nah, pemirsa, jadi kalau kita lihat juga dari bodinya ini, perlu saya sampaikan, bodinya ini adalah stainless steel full ya. Food grade artinya sudah aman juga bila mana digunakan untuk pengolahan aneka makanan ya, atau minuman juga ya.
Jadi ini sudah safety secara untuk standarisasi lah ya. Untuk pengolahan makanan menggunakan adalah stainless steel wool atau food grade. Nah, di sini nanti untuk indikator sambil menunggu ya. Ini udah di 35 dan di sini untuk indikatornya sudah menyala, yaitu untuk warna kuning dan juga hijau. Nah, ini untuk settingannya sudah naik juga di 35. Terus bahan sudah kita masukkan di sini. Pastikan pada saat akan menggunakan mesin, yaitu olinya sudah terisi ya. Oke. Jangan sampai nanti olinya main apa? Main tuang aja atau mungkin seadanya. Nah, itu nggak bisa juga ya, karena namanya hidrolik, dia masih main dari pompa ya, otomatis kekuatannya di oli tadi. Betul. Gitu kan. Nanti hasil dari sini nanti keluarnya ya. 35 ya. Iya. Nah, ini suhunya masih di 36 Pak, udah 36 sekarang. Nyalakan aja Pak, sambil kita jalan. Nah, ini kita yang berikutnya adalah di suhu 36 ya. Idealnya nanti di 50 ya, baru kita bisa praktekkan. Ini di merah ini kita akan menyalakan untuk bagian pompanya. Nah, seperti ini. Nah, dia pun sama juga ya, low proses juga ya. Belum. Nah, itu nanti tuas ini baru kita proses olinya ya. Nah, ini posisinya dia masih posisi seperti ini. Ini posisi awal ya. Iya. Nanti kalau memang kita udah mau mulai, kita dorong ke depan ya Pak Jamal. Betul, Pak. Nah, ini untuk proses tadi naik turunnya ya. Naik turun misalkan setelah pemakaian kedua ya biasanya. Nah, suhu udah di 37 sambil menunggu ya. Ini indikatornya menyala semua, yaitu warna kuning, hijau dan juga merah ya. Dan pastikan untuk settingannya juga untuk pengaturnya bahannya sudah tadi ya. Untuk bahan ini juga tergantung juga sih dari hasil nanti minyak yang akan dihasilkan pemirsa ya. Betul Pak. Jadi saat ini saya menggunakan bahannya adalah kacang tanah yang kita sangrai dan kita haluskan ya. Betul. Halusnya itu idealnya sih halus biasa aja sih ya, nggak harus. Dia otomatis Pak. Oke. Nah, dia udah seperti ini ya. Ini udah mulai bekerja berarti Pak Jamal ya. Nah, ini di angka 60 dia akan berhenti. Nah, seperti ini. Oke, nah ini di 40 nanti dia akan balik lagi ke 40. 60 dia akan balik. Nah, dia mati terus pindah ke turun dia lagi ke 40. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk hasil perasan dari kacang tanah tadi ya. Iya. Nah, dia akan ditekan secara hidrolik dan akan mengeluarkan yaitu kadar minyaknya. Nah, dia otomatis Pak. Oke. Kalau kita belum matiin dia pasti akan ngepres terus. Oh gitu ya. Sampai kering. Oh ya. Artinya tingkat presnya pun bisa berulang-ulang kalau kita mau ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal tadi ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini udah 4, naik lagi ke 60 berhenti. Jadi tadi kita di sini setting sengaja di 60 dan maksimal 60. Untuk minimalnya adalah di 40 ya. Betul Pak. Jadi pada saat nanti suhu ini, lihat nih tombol jarumnya bergerak ke bawah di angka 40, dia akan menyala ya untuk pompanya. Kita lihat untuk jarum bergerak ini. Nah, di angka 40 otomatis akan hidrolik bergerak kembali. Oke, kita lihat 40 dia akan pompa, dia akan naik lagi ke 60 seperti itu ya. Nah, untuk hasilnya, oke, kita 40 langsung naik di 60 nih seperti ini. Tak, tidak akan ada suara. Nah ya, dia dari 60 mentok berhenti, kembali lagi 40 naik lagi seperti itu. Dia sistemnya naik turun Pak. Naik turun. Iya. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Banyak juga Pak Jamal ya kandungan minyak kacangnya. Padahal kita cuma sedikit naruhnya. Iya, tadi kita nggak semuakan juga ya. Nah, ini kita tadi menggunakan bahannya adalah kacang tanah. Betul. Ya. Nanti kita akan menggunakan bahan yang berbeda juga. Betul, Pak. Nah, tadi yang mana juga akan menghasilkan dengan hasil yang berbeda juga. Betul. Antara nanti kacang tanah
Dengan bahan yang kedua apa Pak Jamal? Kita pakai kemiri, biji Nah, kemiri. dengan biji kemiri pastinya juga akan berbeda juga. Nah, ini kalau seperti ini gimana Pak Jamal? Kita akan tutup dulu nih. Oke, Pak. Biar selesai dulu apa gimana? Ini cukup belum? Kayaknya masih bisa ngepres sih, Pak. Masih bisa sih ini Pak. Mau biar dulu ya. Biarin aja dulu. Nah, mungkin sambil nunggu ini ngepres, kita ada yang mau lihat dulu Pak Jamal. Oke, Pak, Setelah siap. itu yang kedua nanti kita akan mempraktekkan langsung. Biji kemiri. Sekalian nanti kita akan buka ini nih. Oke. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Oke, pemirsa, kita akan ada yang lewat terlebih dahulu. Tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan lihat untuk hasilnya ya. Pak. Nah, Oke, ini untuk hasil dari perasan atau minyak ya. Pemeras dari minyaknya dihasilkan dari kacang tanah. kacang tanah. Nah, Oke, Pak. ini kita langsung masukkan aja gimana Pak Jamal? Ya, ini kita matiin dulu. Kayaknya udah mulai sedikit nih kadar minyaknya nih. Ini kita tutup nih. Ya, kita tutup. Oke. Tutup. Oke, setelah itu, Ini kita pompa seperti ini, Pak. nah ini fungsinya untuk menurunkan ya. Nah, Nah, berarti ini dulu, Pak. oke ya, itu udah turun. Nah, baru ini. Nah, Udah Pak. udah, baru kita buka yang ini. Oh iya iya. Nah, ini dia masih di atas nih. Oke. Nah, ini kita bukannya punya ya, punya dia, Pak. Ini kita modal sendiri. Oke. Oh, dibuat ngebungka aja ya. Kalau Mungkin bisa dicabut sih. aja itunya Pak, listriknya Pak. Oke. Nah, biar lebih safety kita matikan saja. Ini Oke. Betul. Setelah itu kita buka. Nah, oke. ini. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi ini akan posisi naik seperti ini. Hmm, Nah, selanjutnya kita angkat ya. angkat. Oke, Pak Jamal, kita angkat. Ini aja langsung kita angkat. Nah, Nah, terus yang kedua kita ambil untuk kainnya. Oh iya. Wah, mantep. Seperti ini ya. Terus selanjutnya kita dia masih kita tarik. bisa, Pak. Keras Pak ini Pak. Iya. Karena kering sekali dia. Oke. Berarti pinggirnya di ini dulu Pak. Nah. Jadi saking apa namanya lengketnya ya, saking presnya ya seperti ini. Nah, oke. Nah ini yang saya bilang tadi, pada saat posisi dia press dia akan naik. Nah ini tinggal kita bantu dengan tangan, kita tekan ke bawah. Cukup. Nah, saya seperti aja. Nah ini saya mau kasih unjuk nih Pak Jamal. Oke, Pak. Untuk hasilnya menggunakan piring aja Pak. Oke. Nah mungkin singkirkan dulu. Nah ini kita akan lihat untuk hasil dari press yang tadi sudah dilakukan ya. Wow, kering banget Pak Jamal. Mantep ini Pak. Ini benar-benar Kering habis ya. ini. Nah, seperti ini pemirsa. Tadi dari Bapak bisa ambil yang contoh itu Pak, yang masih basah tadi. Oke. Nah, buat membanding aja, pembanding. Nah, ini seperti ini.
jauh ya, warnanya benar-benar kepres. Seperti Karena itu. kita lumayan proses lumayan lama, Pak. Biar hasilnya juga sampai seperti ini pemirsa. maksimal. Nah, padinya seperti ini, jadi seperti ini setelah dilakukan pengepresan. Mantap nih Pak Jamal. Oke Pak Jamal, selanjutnya kita menggunakan bahan yang kedua aja Pak Jamal. Oke, siap. Kita berikutnya akan menggunakan bahan yang kedua, yaitu menggunakan bahannya apa Pak Jamal? Kita biji kemiri, Pak. Biji kemiri. Oke, bisa dimasukkan dulu Pak Jamal untuk bahannya. Nah, ini kita udah siapkan nih. Dimana biji kemiri pun sama ya. Kita juga harus apa namanya haluskan terlebih dahulu agar lebih maksimal ya Pak Jamal ya, hasilnya ya. Oke, sebentar ya. Nah, silakan Pak dimasukkan dulu Pak. Oke. Dimasukkan dulu untuk minyak kemirinya. Untuk kemiri maksud saya belum jadi minyak, ini masih kemiri ya. Yang nanti kita akan press menggunakan pemeras yaitu untuk minyaknya kita ambil nanti. Nah, ini lagi Pak Jamal. Nah, ini kita akan lihat nih. Yang saya bilang tadi, kandungan masing-masing bahan itu pasti beda-beda Pak Jamal. Betul, Pak. Ya, ini kita bikin sama ya. Tadi kurang lebih hampir setengah ya. Iya. Nah, ini kita lihat nih, nanti kita akan masukkan botol, hasilnya berapa sih gitu loh. Cukup Pak ya? Oke, cukup. Cukup. Nih, kita Sama ya, proses seperti tadi, kita masukkan dahulu. Oke, kita masukkan, tutup. Kasih untuk kainnya. Nah, tutup dengan besi. Oke, tutup untuk bagian atasnya. Lalu dikunci ya. Putar saja. Nah, ini sepertinya cukup ya. Nah, ini kita coba masukkan ke dalam botol dulu Pak Jamal. Oke, Pak. Ini kita sudah sediakan yaitu untuk botol. Kita akan lihat. Coba kita lihat Pak Jamal. Pas nggak sebotol nih? Pas itu, Pak. Ya, ya. Pas satu botol. Kita akan tutup. Nah, ini tadi untuk minyak kemirinya. Oke. Nah, ini ori ya. Minyak tanah airnya kacang Minyak tanah. kacang tanah, maaf ya. Ini untuk kacang tanah. Lihat, hasilnya sempurna. Ini dari perasan menggunakan mesin Hydro 10 dari minyak dari kacang tanah. Selanjutnya kita akan menggunakan yaitu bahan yang kedua, apa tadi? Biji kemiri. Biji kemiri. Kita colokkan untuk listriknya dulu. Kita nyalakan. Langsung kita nyalakan untuk heaternya ya. Ya. Seperti ini. Nah, dia akan sama ya. Tadi settingnya masih sama ya. Otomatis sudah ada tersetting, suhu masih sesuai karena kita tinggal yang kedua aja. Lanjutnya kita nyalakan untuk pompa. Nah, dia akan menyala seperti itu. Belum naik Pak, masih diturunkan aja. Nah ya, setting ini sama persis dengan yang pertama ya. Nah, ini sama proses nanti akan press juga dari minyak kemirinya. Kita tunggu sampai berhenti Pak Jamal ya. Ya, nah ini ada temperaturnya, ini buat apa nih Pak? Nah ini untuk tekanan yang di dalam sini Pak, untuk oli gitu ya. Nah ini juga perlu diinformasikan juga bahwa di sini ada untuk pengatur atau indikator pengatur ya. Manometer. Untuk manometer namanya ya. Oh, manometer untuk tekanan ya. Tekanan yang kita setting di sana Pak. Oh gitu. Pengaruhnya di sana berarti ya. Betul. Jadi sesuai kita setting sekian, pasti di sini sekian. Oh, berarti pada nanti di titik 60 itu udah berhenti juga ya. Betul. Maksimal ya.
Pak, mungkin tambah pompa Pak, manual. Belum ya? Belum, Pak. Kita akan lihat. Belum naik dia. Nah, ini juga sebetulnya sama seperti ini juga ya. Karena jenis-jenis sekarang juga macam-macam sih kebutuhan Pak Jamal. Betul, Pak. Ada yang dari biji-bijian juga kita ambil, yaitu tepungnya langsung. Kalau ini kita ambil adalah saripati atau minyaknya ya. Nah, itu udah naik, Pak. Nah, ini udah mulai untuk presnya. Nah, di sini nanti akan turun. Nah, ya, pada saat di tanda jarum panahnya jarumnya ini di angka 60 dia akan turun. Di 40 dia akan naik lagi. Nah, 40 dia akan naik lagi. Tak. Nah, dia akan naik lagi. Karena kita di setting di 60 berhenti, 40 minimum, dia akan naik lagi ke 60 seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat kalau saya lihat dari tadi yang pas bijinya adalah menggunakan biji kacang, dia agak sedikit minyaknya yang keluar ya. Tapi kalau kemiri, dari biji kemiri ini saya lihat lebih banyak Pak. Oke ya. Beda Ya. Pak, beda tekstur. Nah, artinya hasil banyak atau sedikitnya dari minyak ya, itu tergantung dari bahan yang kita press ya, yang kita peras. Banyak juga Jamal miri ya. Ini minyak kemiri banyak juga dicari ya. Dulu Banyak, anak kecil banyak ya. Khasiatnya banyak dia. Waduh. Nah, di 40 naik lagi di 60, sama akan seperti itu ya, berulang. Oke, dia akan turun lagi mompa. Nah, kita nanti akan lihat juga nih Pak Jamal untuk hasilnya dari hasil perasannya ya. Oke. Nanti kita akan lihat untuk hasil perasannya. Itu Pak, jauh lebih banyak dari miri ternyata ya. Sudah Pak, mungkin? Dimatiin. Ya, matikan saja. Oke. Itu Pak, tombolnya aja. Ini dulu ya. Iya. Diputar-putar. Ini juga ya. Iya, semuanya. Oke, ini proses sambil menunggu sisa-sisa yang masih ada ya. Oke. Nah, jadi untuk hasil minyak tadi ya, dari sistem kerja pemeras minyak hidrolik ini berbeda-beda juga pastinya ya. Betul. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka aja Pak. Oke Pak. Nah, pada saat membuka perhatikan dari ke depan dulu ya. Terus ke depan. Harus kita buka ininya ya. Iya. Nah, ini biasa nunggu agak sedikit agak ini dulu ya. Iya, dia masih di atas Pak. Masih di atas ya. Kalau kita mau, kita bantu pakai besi. Ya untuk mempermudah membuka ya. Tuh. Oke. Padahal mah kita buka tutup pakai tanah cukup sebetulnya ya. Cuma posisi yang di dalam ini dia Masih ngepres dia. Oh iya betul. Nah, langkah berikutnya sama seperti awal. Dorong Pak. Oke. Nah, mesin ini sudah naik. Nah, seperti ini. Terus kita ambil besinya. Oke, terus kita ambil lagi untuk kainnya. Press juga ya Pak ya? Ngepres juga Pak. Ini biasa emang kalau udah press ya kita harus bantu juga ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini buat masukan lagi nih pada saat posisi pembuka di atas, kalau bisa di tengah aja Pak ya, yang di pinggir karena akan Biar sedikit gampang, agak kesulitan juga.
Nunggu adem nggak ya Pak? Bisa dicongkel dikit Biar aja. gampang ya. Ini untuk ininya Pak, posisi ininya biar agak bisa ditarik. Nah, makanya nanti posisi harus di tengah. Oh iya betul Pak, ini benar-benar bukan kering lagi nih. Nah, oke kita dorong lagi. Pompa itunya Pak, turunin. Ya. Nah, cara nuruninnya seperti ini. Sambil kita bantu, Pak. Oh, gitu ya. Sambil kita tekan. Dia kalau begini dong nggak bakalan tuh. Nggak bisa ya? Harus ditekan dia, harus ada beban dia. Nah, saya akan kasih contoh nih untuk hasil pemerasan dari biji apa tadi, Pak? Kemiri. Oke, biji kemiri ya. Memang secara kandungan minyak dia lebih banyak. Wow, ya. Ini kita sudah ambil untuk apa namanya? Untuk saripatinya. Nah, ini pemirsa untuk dari saripatinya seperti ini. Ya, sampai kering seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan tuangkan nih, Pak, untuk ke botol ya, Pak ya. Oke. Kita masukkan ke botol. Kalau dari analisa saya sih lebih banyak ini, Pak. Lebih banyak itu ya. Ini juga sebenarnya belum kering banget sih, Pak nih. Oh iya. Masih bisa diperas lagi nih Iya, sebenarnya. betul. Kalau ada kandung airnya banyak ya. Kandung minyaknya. Sama Pak, hasilnya Sama. Pak. Ini dia pada masih belum basah. maksimal ya, karena ini Masih basah ya. masih bisa dipres lagi ya. Bisa diperas lagi. Nah, ini pemirsa untuk hasil dari pemerasan dari biji kemiri. Biji kemiri. Ini saya singkirkan dulu ya, Pak ya. Ya, oke Pak. Nah, ini kita taruh lagi di dalamnya saja. Plus dengan ini ya. Ya. Tutup aja ya. Oke. Seperti itu. Kita tutup. Coba tutup dulu, Pak. Biar lebih enak. Nah, ini saya pegang ada dua ya. Ini hasil dari perasan biji kemiri. Biji kemiri. Ini perasan dari biji kacang tanah. Kacang tanah. Sempurna ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan sari dari minyak dari biji-bijian seperti misalkan dari kacang tanah atau dari kemiri, Ya. nah ini solusi mesinnya sudah ada. Betul. Gitu loh Pak Jamal. Iya, Nah, Pak. selanjutnya untuk mendapatkan mesin ini seperti apa nih Pak? Untuk mendapatkan mesin ini bisa menghubungi nomor di bawah ini Pak. Oke, atau kunjungi webnya di mana? Atau kunjungi di web kita dengan www.maxindo.com. Nah ya, jadi dan juga bisa langsung datangi atau kunjungi cabang-cabang Maxindo yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Karena saat ini kita sudah ada cabang Maxindo yaitu di 21 cabang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Betul. Dan jangan khawatir, kita dari Maxindo juga ada after sales-nya, yaitu setiap pembelian mesin akan diberikan yaitu garansi servis selama 1 tahun di luar spare part. Dan untuk Anda yang mungkin membutuhkan yaitu untuk kebutuhan spare part next ke depannya akan juga kita layani yaitu untuk kebutuhan aneka spare part-nya. Dan yang ketiga untuk after sales-nya bagi Anda yang mungkin mengalami kesulitan untuk mesinnya juga kita ada service centernya dari Maxindo. Dan pastinya untuk Anda yang merasa ingin wah saya langsung mau ketemu aja di mana ya, tenang, kita sudah ada 21 cabang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita sebut saja yang pertama yaitu ada di cabang yang ada di Jabodetabek. Pak Jamal apa nih Pak Jamal nih? Jabodetabek. Ya. Kita ada di sini Pak. Ini di Cakung. Di Cakung. Di Jagakarsa. Jagakarsa. Pulau Gadung. Pulau Gadung. BSD Tangerang. BSD Tangerang. Terus yang kedua
Kita Jawa Barat. ada cabang di Jawa Barat, Oke. Bekasi, Bandung, sama Bogor. Nah, terus selanjutnya untuk di Jawa Tengah kita ada Semarang, Solo, dan juga Ternate Yogyakarta. Betul. Ada di Jawa Timur kita ada di Surabaya, Blitar, dan Malang. Untuk di Sumatera kita ada di Palembang, Medan, Pekanbaru, dan juga Lampung. Untuk di Nusa Tenggara Barat kita ada di Kota Mataram. Di Sulawesi ada juga cabang kita yaitu Maxindo Makassar. Betul. Dan di Bali juga kita ada. Dan yang berikutnya ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan ya. Selatan. Kita ada di kota Banjarmasin. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin lebih dekat dengan cabang-cabang Maxindo bisa juga langsung ke cabang Maxindo. Bisa juga via tadi lihat cek webnya ya, bisa juga hubungi nomornya ya, atau WA, telepon maupun email, tetap kita layani. Nah ya, akhirnya selesai juga nih Pak Jamal ya. Jadi mesin ini sangat rekomendasi sekali untuk Anda yang ingin mendapatkan hasil dari minyak, khususnya dari biji-bijian yang mungkin banyak juga dibutuhkan ya. Bukan mungkin, memang banyak ya. Setahu saya minyak kemiri aja banyak yang cari. Ya, kalau misalkan ini minyak dari tanah kacang tanah juga banyak yang dibutuhkan karena biji kelor, Pak. Kemarin ada tuh konsumen yang datang. Oh gitu ya. Nah ya. Untuk biji kelor dia. Oh, biji kelor bisa juga ya? Ya, untuk ngambil minyaknya, Pak. Nah, lumayan katanya harganya tuh, Pak. Wow, ya. Pastinya suatu proses pasti akan mendapatkan nilai yang lebih juga lah ya. Betul. Oke Pak Jamal, sepertinya kita selesai juga nih Pak ya. Akhir kata, saya Sofyan dan juga rekan saya Jamal dan juga kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.